Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni pada mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 3 MIN Banat Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kisah masa kecil dan masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman dahulu di masyarakat Arab, khususnya kota Mekah ya, orang-orang Arab ini mempunyai tradisi jika mereka mempunyai bayi ini akan disusukan kepada orang lain ya. Tujuannya apa? Tujuannya mereka mencari para penyusu yang berasal dari desa-desa yang bersih ya, agar anak-anak mereka ini tumbuh sehat, jauh dari penyakit-penyakit yang berada di kota. Kemudian agar bayi-bayi mereka juga dapat berbicara dengan bahasa asli dengan fasih. Jika disimpulkan, yang menyusui Muhammad kecil yang pertama itu adalah ibunya sendiri, disusui ibunya selama 3 hari karena belum mempunyai penyusu ya. Kemudian disusui oleh ibu Suwaibah selama 4 bulan. Ibu Suwaibah ini merupakan budak dari Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi sendiri ya, yang kelak akan menjadi musuh Nabi karena selalu menentang dakwah Nabi. Kemudian setelah Ibu Aminah mendapatkan ibu penyusu lain, baru kemudian disusui oleh Ibu Halimah Sa'diyah. Ini hampir selama 4 tahun. Ibu Halimah Sa'diyah berasal dari Bani Sa'ad. Beliau mempunyai suami yang bernama Haris dan mempunyai 3 anak, yaitu Abdullah, Anisah, dan Syama. Beliau ini memiliki perjanjian dengan Ibu Aminah akan menyusui dan merawat Muhammad kecil selama 2 tahun. Kemudian Muhammad kecil ini dibawa oleh Ibu Halimah Sa'diyah tinggal di rumahnya ya. Ketika dirawat oleh Ibu Halimah Sa'diyah, banyak kejadian-kejadian yang tidak seperti biasa ya. Seperti pada usia 5 bulan Muhammad kecil ini sudah bisa berjalan. Kemudian pada usia 9 bulan sudah bisa berbicara. Kemudian Ibu Halimah Sa'diyah bersama keluarga biasanya itu hidup dengan kekurangan, hidup dengan kemiskinan, mempunyai kambing yang kurus-kurus ya, karena di Mekah ini kering sekali. Tetapi setelah merawat Muhammad, banyak sekali keberkahan-keberkahan yang diterima oleh keluarga Ibu Halimah, karena Ibu Halimah merawat Muhammad dengan penuh kasih sayang ya. Kehadiran Muhammad ini menjadi berkah tersendiri bagi keluarga Halimah. Kambing mereka yang semula kurus berubah menjadi gemuk dan banyak susunya. Begitu juga dengan padang rumput di sekitar rumah Ibu Halimah juga tumbuh subur ya. Kemudian tibalah waktunya Ibu Halimah ini mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya karena sudah diasuh selama 2 tahun. Tetapi dalam hati kecil Ibu Halimah ini merasa keberatan kalau harus berpisah dengan Muhammad kecil. Dia sudah sangat menyayangi Muhammad dan Muhammad sudah banyak memberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Kemudian beliau ini mengatakan maksudnya kepada Ibu Aminah agar diberi izin untuk merawat kembali Muhammad kecil. Ibu Aminah akhirnya mengizinkan dan Muhammad dibawa kembali ke rumahnya. Kemudian pada usia 2 tahun Muhammad kecil juga sudah bisa mengembalakan kambing ya. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Suatu ketika pada usia 4 tahun terjadi kejadian yang luar biasa
yaitu Muhammad dibelah dadanya oleh seseorang yang mengaku sebagai malaikat Jibril. Kemudian hatinya diambil dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Menurut hadis riwayat Muslim 162, Rasulullah didatangi malaikat Jibril ketika beliau sedang bermain dengan beberapa anak. Jibril kemudian menangkapnya, menelentangkannya, lalu Jibril membelah dada beliau. Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku sambil mengatakan, ini adalah bagian setan darimu. Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air Zam-Zam, lalu ditumpuk kemudian dikembalikan ke tempatnya. Jadi ketika usia 4 tahun, malaikat Jibril ini membelah dada Nabi Muhammad, kemudian mengambil hatinya dan membersihkannya dengan air Zam-Zam supaya sifat-sifat setan yang ada pada diri Nabi Muhammad ini hilang, ya. Setelah teman-teman Muhammad kecil melihat hal tersebut, teman-temannya ini pada ketakutan, kemudian berlarian memanggil Ibu Halimah Sa'diyah bahwa mengatakan bahwa Muhammad telah dibunuh, ya. Saking takutnya, Ibu Halimah Sa'diyah kemudian mengembalikan Muhammad kepada ibu kandungnya, yaitu Ibu Aminah. Setelah usia 4 tahun, Ibu Aminah akhirnya mengasuh sendiri Muhammad kecil, ya. Ketika usia 6 tahun, Muhammad kecil diajak ibunya berziarah ke Madinah, ke makam ayahnya, yaitu Abdullah, karena sejak lahir memang Muhammad sudah yatim, ya. Setelah sampai di makam ayahnya, Ibu Aminah ini banyak bercerita tentang kebaikan-kebaikan ayahnya sewaktu masih hidup. Ini membuat Muhammad kecil bersedih karena tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Ketika perjalanan pulang dari Madinah, Ibu Aminah jatuh sakit, kemudian Ibu Aminah wafat. Kemudian beliau ini dimakamkan di desa Abwa. Ya, usia 6 tahun, Muhammad kecil sudah yatim piatu. Ayahnya sudah wafat terlebih dahulu, kemudian ibunya, ya. Kemudian beliau ini kembali ke Mekah bersama dengan Ummu Aiman. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sendiri ini merupakan orang yang terpandang di kota Mekah karena beliau merupakan penjaga Ka'bah. Muhammad kecil sangat disayangi oleh kakeknya, apalagi Muhammad adalah anak yang sopan, yang cerdas, yang jujur, tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian baru senang-senangnya dirawat oleh kakeknya. Kakeknya meninggal ketika Muhammad kecil ini berusia 8 tahun. Sangat sedih sekali. Kemudian Muhammad kecil ini dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada usia 8 tahun beliau dirawat oleh pamannya. Pamannya sendiri ini mempunyai anak yang banyak, ya, dan beliau hidupnya juga pas-pasan. Jadi ketika berusia 10 tahun, Muhammad kecil ini sudah bekerja mengembalakan kambing. Muhammad kecil tidak mau menyusahkan pamannya, ya, walaupun biaya hidupnya sudah ditopang oleh pamannya. Muhammad kecil tetap bekerja. Dia ingin menjadi orang yang mandiri dan tidak menyusahkan orang lain, walaupun terhadap pamannya sendiri.
Kemudian ketika usia 12 tahun beliau ini diajak oleh pamannya untuk berdagang ke Syam. Negeri Syam itu merupakan negeri yang sangat jauh, perjalanannya bisa sampai berbulan-bulan. Kemudian kelompok dagang Abu Thalib ini istirahat di desa yang namanya desa Busro ya. Di dekat desa Busro ada sebuah gereja ya. Di gereja tersebut ada seorang pendeta yang mengawasi rombongan dagang Abu Thalib. Kemudian pendeta tersebut menghampiri rombongan dagang tersebut ya. Pendeta tersebut bernama Pendeta Buhairo. Dia adalah seorang ahli kitab Taurat dan Injil. Dia hafal semua isi kitab Taurat dan Injil. Maksud dan tujuan Pendeta Buhairo mengundang rombongan dagang Abu Thalib ternyata karena beliau ini penasaran dengan sosok anak kecil, yaitu Muhammad tadi ya. Selama makan beliau ini mengamati Muhammad dari cara makannya, cara berbicaranya, dan lain-lain. Kemudian setelah acara makan-makan selesai, Buhairo memanggil Muhammad dan menanyai banyak hal tentang Muhammad, bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara berjalannya, dan beliau kaget ketika beliau ini membuka punggung Muhammad dan melihat ada stempel kenabian di punggung Nabi Muhammad. Stempel ini dimiliki oleh para nabi. Itu semua sudah tertulis di kitab Taurat dan Injil yang dipelajari oleh Pendeta Buhairo. Kemudian Pendeta Buhairo ini menemui Abu Thalib. Dia bertanya, siapa anak itu? Abu Thalib menjawab, itu adalah keponakanku. Ada apa? Keponakanmu itu adalah calon nabi akhir zaman ya. Keponakanmu ini akan menjadi seorang nabi atau rasul, seorang utusan Allah. Semuanya sudah tertulis di kitab Taurat dan Injil. Kemudian Buhairo ini menyuruh agar Abu Thalib membawa pulang keponakannya atau Muhammad ke kota Mekah. Karena apa? Karena di Busro ini tidak aman ya untuk Muhammad, karena orang-orang Yahudi akan mencarinya. Abu Thalib ini sangat kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Buhairo. Kemudian Abu Thalib ini meminta bukti. Apa buktinya kalau keponakanku adalah seorang rasul? Aku sudah mempelajari banyak hal di kitab Taurat dan Injil, kata Buhairo, dan semua tanda-tanda kenabian itu ada pada Muhammad. Di antara tanda kenabian yang dimiliki Muhammad adalah ketika beliau berjalan selalu dinaungi awan ya. Jadi ketika Muhammad kecil ini berjalan, di atasnya selalu ada awan. Makanya beliau tidak pernah berkeringat, tidak pernah kepanasan walaupun melakukan perjalanan yang jauh. Kemudian batu-batu yang dilewati Muhammad itu menyingkir dan pohon-pohon menunduk seakan-akan bersujud kepada Rasulullah ya. Kemudian juga di punggungnya tadi terdapat stempel kenabian. Mendengar hal itu akhirnya Abu Thalib percaya, antara bahagia dan cemas ya. Cemas karena Muhammad ini dalam keadaan bahaya. Kemudian Muhammad diajak kembali ke kota Mekah. Masa remaja Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini tumbuh menjadi anak yang berakhlakul karimah ya.
mempunyai sifat-sifat yang baik, tidak pernah melakukan kejelekan, tidak pernah menyusahkan orang, tidak pernah marah ya, jujur, sehingga beliau ini mendapat julukan Al-Amin dari masyarakat Mekah. Al-Amin artinya apa? Yang dapat dipercaya. Pekerjaan beliau ketika sudah remaja adalah mengembalakan kambing dan berdagang, tentu saja untuk membantu pamannya. Kemudian beliau sudah dari dulu tidak suka dengan kebiasaan jahiliyah masyarakat Mekah ya, seperti mabuk-mabukan, menyembah berhala, berjudi, berperang. Beliau itu tidak suka. Nih ya, masyarakat Mekah sangat mengagumi sifat-sifat Muhammad yang tidak pernah berbuat atau tidak pernah tercela. Kemudian pada usia 15 tahun beliau pernah ikut perang Fijar. Perang Fijar itu artinya adalah perang kedurhakaan, karena perang Fijar terjadi pada bulan haram, bulan yang dilarang melakukan perang. Perang ini terjadi karena Barats dari Bani Kinanah membunuh Urwa dari Bani Hawazin. Jadi terjadilah perang antar suku ya, atau antar kabilah, antara kabilah Kinanah dan kabilah Hawazin. Pada saat itu Bani Quraisy ini bergabung dengan Bani Kinanah. Muhammad pada saat itu tugasnya hanya memunguti dan menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya yang sedang ikut perang. Pada akhirnya perang Fijar ini diakhiri dengan kesepakatan dan perjanjian ya, perjanjian damai, atau tidak terjadi perang lagi di kota Mekah. Sekian materi yang dapat Bu Hani sampaikan, semoga ada manfaatnya, semoga menambah kecintaan kalian terhadap Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.